Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan kepada sahabat The Brondol. Sahabat The Brondol kepada The Brondol bicara tentang pemupukan berdasarkan rekomendasi PPKS. Pupuk rekomendasi PPKS ini sudah terbukti sangat baik sekali. Namun bagaimana cara menggunakan dari rekomendasi PPKS ini ketika tanaman kelapa sawit kita adalah ditanam di tanah mineral dengan menggunakan pupuk tunggal. Masih banyak yang bingung membacanya. Bahwa yang pertama bahwa kita akan memulai urutan dari atas. Ini memulai urutan dari atas. Kita lihat sendiri bahwa ini lubang tanam. Ini adalah lubang tanam di mana kita menggunakan RP 250 gram dan dolomit 500 gram. Sekali lagi ini adalah rekomendasi dari PPKS. Beberapa institusi merekomendasikan dengan jumlah yang cukup berbeda. Ada yang RP 500, kebalik dolomitnya 250 juga ada. Namun ya ini tergantung selera. Tapi ini adalah rekomendasi dari PPKS. Kemudian pemupukan kelapa sawit itu adalah dimulai pada 1 bulan setelah penanaman di lapangan, di mana bahwa penggunaannya adalah 100 gram urea yang ditebarkan dengan jarak sekitar 30 cm dari pohonnya. Itu akan mendapatkan hasil terbaiknya. Seperti itu. Jangan terlalu mepet karena sekali lagi bahwa urea ini memiliki hygroskopis yang besar dan kemampuan untuk ketika menempel pada daun juga akan merusak daun, sehingga harus hati-hati. Maka penggunaannya adalah 100 gram urea pada penanaman sebulan setelah penanamannya. Nah, di bulan ketiga kita bisa memperhatikan di mana urea 250 gram, rock fosfat 550 gram, MOP 150 gram dan dolomit 250 gram. Apakah diberikan bersama-sama Bapak ini dalam 1 bulan itu? Maka bisa akan diberikan. Dan kita akan memisahkan menggolongkan pupuk-pupuk ini menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah dalam bentuk garam, yaitu adalah urea dan KCl. Dan yang kedua adalah bentuk batuan, yaitu adalah rock fosfat dan dolomit. Jadi saran The Brondol pada bulan ketiga, maka bahwa kita bisa akan menggunakan urea dan KCl pada minggu yang pertama. Pada bulan ketiga minggu pertama kita bisa menggunakan urea dan KCl untuk ditebarkan di piringannya. Ditebarkan di piringannya dengan menggunakan dosis yang ada tertera di sini. Sekali lagi jangan terlalu mepet ke dalam batang, tapi adalah diberikan spare 30 sampai 50 cm ditebarkan kepada piringan. Sehingga kunci dari pemupukan dari TBM tanaman belum menghasilkan ini adalah bagaimana kita bisa menjaga piringan pada tanaman sawit TBM ini adalah dalam kondisi yang sangat bersih, sehingga faktor kehilangan atas gulma dan tumbuhan lainnya ini akan sangat diminimalisir seperti itu. Dan ingat bahwa pemupukan urea dan KCl itu sebisa mungkin dalam 1 minggu harus ada hujannya dalam kondisi yang lembab dan dilakukan sepagi mungkin. Ini adalah yang terbaik. Kemudian kalau kita melihat di dolomit, apakah harus minggu yang pada minggu pertama semuanya? Jawabannya adalah tidak. Kalau menurut saya bahwa ketika kita ngomongin antagonistik pupuk, maka yang urea dan dolomit harus berjauhan. Begitu juga dengan kalium, KCl dengan dolomit. Sehingga pemupukannya minggu pertama urea 250 gram dengan KCl 550 gram. Apakah boleh dicampur? Boleh-boleh saja, nggak ada masalah, sama-sama garam dan sekali lagi tidak ada penekanan di dalam ini. Tapi yang dapat dipastikan ketika di dalam piringan nggak ada masalah. Monggo saja nggak ada masalah. Namun kita harus menjauhkan kedua pupuk ini, terutama urea dari dolomit. Sehingga bahwa urea dan KCl diberikan pada minggu pertama bulan ketiga. Tapi rock fosfat dan dolomit kalau bisa diberikan pada minggu ketiga atau minggu keempat pada bulan ketiganya. Sehingga agak memiliki jeda. Begitu juga dengan bulan ke-5, bulan ke-8, bulan ke-12. Ini sehingga diberikan tetap ketika misalnya di bulan ke-5 bahwa hanya di minggu pertama misalnya urea dan MOP-nya saja, kemudian ini urea dan MOP-nya saja misalnya ini, kemudian dolomitnya diberikan selanjutnya juga nggak ada masalah. Di minggu ketiga bulan ke-5 ya nggak ada masalah, seterusnya sampai terakhir. Hal inilah yang menandakan bahwa pemupukan di tanaman belum menghasilkan adalah menggunakan skala bulan. Tidak hanya dari rekomendasi PPKS juga dari informasi saja, tapi di beberapa perusahaan juga menggunakan metode yang hampir sama seperti ini. Sehingga diberikan pada menggunakan skala bulan. 1 bulan urea, 3 bulan, 5 bulan, 8 bulan, 12 bulan. Masuk ke tahun kedua, TBM kedua, 16 bulan, 20 bulan, dan 24 bulan
Hal ini adalah pemupukan didasarkan skala waktu. Pertanyaan selanjutnya, bahwa pemupukan ini didasarkan 1 bulan, 2 bulan, dan sebagainya, 3 bulan, 5 bulan, didasarkan bukan tidak ada hubungannya dengan umur bibitnya. Sehingga saran The Brondol kepada para planter semuanya, menanam kelapa sawit yang benar adalah menggunakan bibit yang usianya adalah 12 plus minus 3, yaitu adalah 9 sampai 15 bulan. Itu adalah umur bibit terbaik untuk kita tanam di lapangan. Sehingga hal ini bisa kita gunakan. Nanti kalau The Brondol bilang bahwa ini semuanya umur tanaman, nggak bisa, karena masih ada petani-petani yang menanam pada usia 5 bulan, 6 bulan, sikat habis di lapangan. Maka rekomendasinya harusnya dikurangi, karena memang umur tanamannya masih, umur bibit yang ditanam di lapangan masih terlalu kecil. Kalau menurut saya, karena 6 bulan masih banyak beberapa yang belum pecah daunnya juga masih ada. Jadi pecah daunnya dulu di usia 6,5 bulan sampai 7 bulan, sehingga penanamannya adalah 9 sampai 15 bulan, umur yang standar. Lebih gede, 12 bulan akan jauh lebih baik. Kemudian selanjutnya, Pak Pendi mau nanam 12 bulan, 15 bulan umur bibitnya, apakah pupuk ini? Sekali lagi, umur bibit berapapun, mau 10 bulan, mau 12 bulan, mau 16 bulan, begitu nempel di lubang tanam, maka umurnya adalah 0 bulan. Sehingga setelah ditanam pada hari ini, 1 bulan yang akan datang tetap menggunakan urea 100 gram. Bulan ketiga setelah tanam menggunakan rekomendasi yang tertera pada tabel ini. Karena masih banyak sekali para sahabat The Brondol yang sangat kesusahan membaca pupuk ini. Lah ada juga Pak Pendi, bagaimana kalau misalnya dibulat-bulat jadi satu misalnya? Apakah rekomendasi? Jawabannya adalah tidak rekomendasi. Karena sekali lagi, dengan adanya dolomit, dengan pH yang semakin tinggi, urea akan cenderung menguap menjadi amoniak yang akan diterbangkan ke angkasa. Kalau itu terjadi, maka sama dengan kita memupuk langit. Sehingga saran The Brondol adalah, kalau memang ada 4 pupuk ini, maka minggu pertama urea dan KCL masukkan, minggu ketiga atau keempat dolomit dan rock fosfat dimasukkan. Yang terakhir, bahwa di dalam pemupukan ini masih menggunakan pupuk unsur hara mikro. Sekali lagi, bahwa yang saya terangkan di sini adalah untuk tanah mineral dengan menggunakan pupuk tunggal. Kalau nanti gambut di part kedua dan selanjutnya kita menggunakan NPK, kita akan jelaskan selanjutnya. Bahwa pupuk borat ini ada yang menggunakan 25 gram saja. 25 gram saja. Sekali lagi masih banyak yang bertanya, borat mulai kapan sih Pak Pendi? Hampir di seluruh perusahaan menggunakan borat adalah di usia minimal adalah 12 bulan. Ada juga yang sampai misalnya ada yang 13 bulan baru diberikan misalnya. Tapi dalam rekomendasi yang tepat adalah saya The Brondol setuju dengan tabel dari miliknya PPKS yang memberikan borat adalah 25 gram sampai kadang-kadang ada yang memberikan 50 gram juga nggak ada masalah. Itu per pohon per tahunnya diberikan pada usia 12 bulan. Pertama diberikan adalah dalam usia 12 bulan. Dan pupuk borat ini yang diberikan adalah pupuk borat yang mengandung B2O3-nya adalah 46%, bukan boroni yang hanya mengandung 2 atau NPK yang mengandung boratnya. Sekali lagi, kalau Pak Pendi misalnya borat ini kita perlukan 25 gram, apakah bisa ditambah? Ya monggo saja, tapi batas maksimumnya lebih baik ada cuma 50 gram. Nah, khusus daerah tanaman belum menghasilkan yang Bapak Ibu semuanya, yang penanamannya melalui terasan, maka sarannya bisa ditambah sedikit jadi 50 gram. Kenapa? Karena kondisi terasan adalah begitu dia di teras seperti ini, berarti ada subsoil yang terangkat. Topsoil yang terangkat dan kita menanam di subsoil, bahkan kedalaman lebih dari 100 meter, maka boron dalam kondisi yang sangat kekurangan. Sehingga ketika menggunakan boron ataupun pupuk borat, yang kadar 46% B2O3 lebih bagus kita tambahi menjadi 50 gram. Itu akan jauh lebih baik. Untuk memberikan subsidi, bukan subsidi ya, memberikan supply kepada tanaman kelapa sawit kita di mana tanah terasan relatif kekurangan boron. Ini terbukti di beberapa tempat, misalnya terasan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, itu rata-rata mesti akan kekurangan boron jika tidak diberikan tambahan boron pada usia 12 bulan. Ini yang harus saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, dan semoga bermanfaat bagi para petani. Sekali lagi, penggunaan pupuk tunggal tidak dibenarkan dibulat-bulat jadi satu, yang nanti terjadi pertentangan antar pupuk dan saling ini. Karena bahwa pupuk urea dan dolomit ketika pH-nya tinggi, wassalamualaikum, akan menjadi amoniak dalam jumlah yang cukup banyak. Terima kasih. Dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kalau mau berdiskusi silakan saja.
Sekali lagi, The Brondol bukan orang yang terbaik, yang terpintar juga bukan, tapi ini adalah berdasarkan penafsiran yang ada di dalam pikiran The Brondol itu. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan mendekap kita dengan kesehatan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.